saya perkenalkan rekan saya di sini Ivan, dia adalah partner saya juga pendiri Holy Wing yang bikin Holy Wing sukses. Dan ini ulang tahun ini pun ide beliau. Jadi ya tentu kita senang karena ternyata umur sudah makin apa ya? Sudah makin tua. Ya. Jadi sudah makin sadar betapa hidup itu memang sangat singkat. Jadi perlu mencari kebahagiaan. Tentu kebahagiaan bukan berarti berpesta-pesta, itu harus campuran bekerja keras. Karena kita itu bahagia kalau kita berprestasi, itu salah satu prinsip saya. Tentu santai juga perlu gitu. Sebenarnya sih, gua nggak nyangka begitu besar. Semula rencana saya cuma dansa doang di klub kita yang di CBD. Ya kita lebih kalau ada acara ininya lebih bagus kan. Nah ternyata dibikin jadi acara Batak benaran Batak gitu loh. beneran, ya. Batak benaran. Dan kita memang usaha kita lagi maju, terutama mengembangkan lagu-lagu yang bersifat non barat. Ya, kita sekarang sudah maju barat, ambiar, ya. Ini juga super house, lagu-lagu dangdut sama lagu koplo ternyata sangat digemari oleh rakyat Indonesia. Kita punya ambiar di Cikini bandar-bandar full tiap hari. Selama ini kan kita terlalu sok modern kan. Belum maunya DJ luar gitu loh. Ternyata enggak. Kita itu 200 juta penduduk Indonesia masih suka. Dari 300 ada 200 juta yang suka lagu-lagu kayak begituan. Makanya ini termalam ini full ini termalam. Ya, kalau saya sih Bang Hotman ini sebagai panutan kita lah ya. Benar-benar sebagai panutan kita meskipun umur yang ya dia di atas saya gitu kan, tapi memang Bang Hotman semangatnya justru masih jauh di atas kita gitu, makanya kita yang sebagai yang lebih muda dari beliau, jadi kita justru lebih terbakar lah dengan adanya beliau di di grup kita, di holding kita, justru semakin memicu kita untuk semakin besar lah, supaya bisa ngejar beliau juga. Ivan juga ngasih hadiah tadi. Ya jadi nanti kita bakal bikin satu live house ya, misalnya live house tempat live musik, tapi dengan tema Batak. Jadi nanti lagu yang bakal dibawakan di sana tuh lagu-lagu Batak justru. Tempatnya nanti masih belum kita kasih tahu, boleh kasih tahu, tunggu tanggal main bukanya aja. Ya kita senang karena ternyata humanisme tetap dipentingkan, persahabatan dipentingkan, dan itulah salah satu memang unsur dasar dari bisnis, harus ada saling percaya, saling mendukung, saling mencintai. Ya, istri mengharap. Memang istri itu selalu ngomel tiap pagi kalau saya itu sebenarnya Minggu sampai Rabu itu nggak pernah keluar malam. Minggu sampai Rabu malam saya kerja. Ya, paling saya suka clubbing itu Kamis malam sama Jumat malam. Hanya dua malam doang kok. Cuma ya kadang 3. Kalau kuat kadang 3. Ya kan malam Minggu kan. Biasanya Jumat malam istirahat. Yang menjebalkannya itu adalah istri itu pintar kalau cara balas dendam. Kita baru pulang jam 3. Dia mandi jam 5. Suara airnya itu keras-keras. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Mau tidak mau bangun. Kita kenapa sih ribut gitu. Dasar udah baru pulang gitu. Kan kalau dia mandinya itu ember segala macam itu panci. Kan bunyi-bunyi di kamar mandi kan tempat tidur kita kan cuma 3 meter dari kamar mandi. Ya itu cara marahin, cara balaskannya begitu. Surprise dari keluarga nggak ada karena memang semuanya sibuk. Tadi anak aja satu masih di Singapura, ya. Intinya mereka minta semua ya bapak kurangin jangan terlalu banyak keluar malam itu aja. Karena dia tahu saya nggak bisa dihentikan, nafsu kerja nggak bisa dihentikan. Saya itu bisa pulang jam 3, saya jam 5 udah kerja lagi. Tapi justru itu Bang yang bikin Bang Hotman awet muda. Justru ya. Dansanya, kerjanya itu semangatnya bikin Bang Hotman awet muda. Oh itu benar. Itu sudah saya entah kenapa ya dengan proses waktu hampir seluruh rakyat Indonesia sekarang datangnya ke saya untuk kasusnya diviralkan. Saya itu kalau bangun tiap pagi Instagram saya itu sama WA itu penuh dengan laporan-laporan. Bahkan berangkat kemarin dari Purworejo, dari Jawa Tengah, berangkat dari Medan, itu adalah rakyat-rakyat yang sudah laporan polisinya berbulan-bulan kurang progres. Tapi begitu sudah kita viralkan langsung semua pada repot, Kapolda repot, Kabid Propam repot, akhirnya langsung semua DPR repot gitu loh. Kayak kemarin itu
2 kakak beradik umur 13 sama 14 diperkosa selama setahun. 13 orang yang berada di 2 kampung. Terus 1 pura-pura kawin siri dibikin. Pura-pura kawin siri untuk menutupi perbuatannya. Tapi sudah kawin siri ditinggal gitu aja. Dan kebetulan itu dua anak itu bapaknya udah meninggal, cewek ini. Ibunya keterbelakangan. Jadi benar-benar nggak ada walinya. Terus satu lagi di daerah Medan. Sama juga di udah deh, hampir tiap bulan pemerkosaan. Hampir tiap bulan. Jadi loncat air keras. Gini. Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus. Siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang nyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya kan tujuannya mengobati matanya, tapi dia pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.